Bab 656. Liu Guang mencibir, dan berkata dengan arogan, tentu saja, Tuan Orvel dari keluarga Wu membawa saya masuk. Biarkan saya memberitahu Anda, saya dari keluarga Wu sekarang. Sejauh yang saya tahu, Anda tidak memiliki kekuatan dari siapapun yang hadir. Bisakah itu dibandingkan dengan keluarga Wu? Bahkan jika kalian semua menambahkan, itu mungkin tidak sebanding dengan keluarga Wu. Siapapun yang berani memindahkanku sama saja dengan menentang keluarga Wu. Setelah itu, wajah Liu Guang penuh dengan kemenangan. Dia tahu bahwa selama dia menunjukkan kartu keluarga Wu, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Saat dia dengan bangga berpatroli di sekitarnya, dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam melintas, dan kemudian dia menampar wajahnya dengan keras. Hanya yang ini yang menampar wajahnya. Dia terhuyung hampir sampai akhir, dan dia berdiri diam dan menemukan bahwa Charlie lah yang memukulnya. Charlie menatapnya sambil tersenyum saat ini, dan berkata dengan ringan, jika Anda tidak menyebut-nyebut keluarga Wu, saya tidak akan terlalu malas untuk mengalahkan Anda. Karena Anda melakukannya, maka saya akan memberi keluarga Wu wajah ini. Kau berani memukulku? Anda sedang mencari kematian. Liu Guang tidak menyangka dia akan mendapat tamparan ketika dia melaporkan nama keluarga Wu. Meskipun FCK adalah wajahnya sendiri, pada kenyataannya, itu adalah wajah keluarga Wu. Charlie ini tidak lebih dari kemampuan untuk membodohi orang. Tapi jangan lupa, dia menyinggung, tidak lain adalah keluarga Wu, keluarga pertama di selatan sungai Yangtze. Charlie tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir kamu adalah anjing keluarga Wu, jadi aku tidak berani memukulmu? Beritahu Anda, saya mengalahkan anjing dari keluarga Wu. Jika Anda tidak yakin, kembalilah dan beritahu tuanmu, biarkan dia datang kepadaku. Faktanya, Charlie sudah mengerti banyak di dalam hatinya. Tuan Orvel dan yang lainnya telah memanggilnya sebelumnya, dan keluarga Wu sekarang mencarinya kemana-mana. Dia bukan hanya orang yang mengubah Wu Qi menjadi binatang yang menelan kotoran, tetapi juga orang yang dicintai Warnia. Jadi, beri keluarga Wu waktu, dan mereka pasti akan menemukannya. Mungkin, keluarga Wu telah melihat bahwa Warnia menyukainya. Bahkan alasan mengapa Liu Guang berani melompat sekarang mungkin karena keluarga Wu mendukungnya. Dalam kasus ini, dia memaksa keluar keluarga Wu, dan apa yang salah dengan anjing seperti Liu Guang? Liu Guang benar-benar gila. Dia dengan jelas menyebutkan nama keluarga Wu tidak berfungsi dengan baik, dan Charlie takut dia akan mati. Ini baik. Karena dia ingin mati, maka dia akan memenuhi keinginannya. Begitu Liu Guang memikirkan Roger, tuan muda kedua dari keluarga Wu, dia sedang mengawasi dari teras di lantai 2, dan dia dengan sengaja berteriak, Charlie, aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku dari keluarga Wu, jadi kamu masih berani melawan aku, apakah kamu masih memiliki keluarga Wu di matamu? Charlie melihat bahwa dia telah mengamati dari teras lantai 2 villa dengan lampu sekelilingnya, dan menebak bahwa tuannya seharusnya ada di sana. Jadi dia mencibir dan berkata dengan keras, apa itu keluarga Wu? Keluarga yang bisa memelihara sampah seperti Anda pasti sangat sampah itu sendiri. Itu hanya sekumpulan sampah, dan itu pantas untuk muncul di mataku? Bab 657. Ketika Roger mendengar Charlie menghina keluarga Wu seperti ini, dia menjadi sangat marah. Jadi dia segera berbalik dan turun, siap untuk bertemu Charlie sebentar. Pada saat ini, Warnia memandang Liu Guang, yang tersipu dan bengkak oleh Charlie, dan memanggil pengawal rumah. Begitu pengawal itu tiba, dia menunjuk ke arah Liu Guang dan memerintahkan, buang pria ini untukku. Berani masuk lagi dan mematahkan kakinya. Iya. Rindu. Ketika pengawal mendengar ini, mereka bergegas ke depan dan menahan Liu Guang langsung untuk mengusirnya dari keluarga Song. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba berdering. Saya melihat siapa yang berani mengusirnya. Dengan tangan di punggung, Roger berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah, dengan ketidakpedulian dan kemarahan di wajahnya. Awalnya, dia meminta Liu Guang untuk datang mengganggu Charlie dan mencegah Charlie turun dari panggung, untuk menampar Charlie dengan keras dan membuatnya kehilangan muka di depan Warnia. Tanpa diduga, Charlie ini berani menjadi sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Wu. Dia menampar Liu Guang 2 kali dan menampar hampir mati anjing. Ini bukanlah yang terpenting. Yang paling penting adalah Charlie ini begitu berani sehingga dia berani menyebut sampah keluarga Wu. Itu tidak tertahankan. Yang tidak tertahankan. Ketika pengawal melihat Roger turun, mereka ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, dia dan ayahnya juga tinggal di keluarga Song selama beberapa hari,
dan para pengawal sudah lama tahu bahwa mereka adalah tamu terhormat keluarga itu. Liu Guang tiba-tiba menunjukkan tatapan gembira dan berkata, Tuan. Kamu harus mengambil keputusan untukku. Roger meliriknya dengan kesal, mengutuk dalam hatinya, hal-hal anjing yang tidak berguna, tidak ada hal kecil yang tidak bisa dilakukan, apa gunanya dirimu? Warnia juga mengerutkan kening saat ini dan bertanya, Roger, apa maksudmu? Apa hubungannya masalah ini denganmu? Roger berkata dengan acuh tak acuh, yaitu tidak menarik. Liu Guang berasal dari keluarga Wu kami. Dia datang dengan ayahku dan aku. Jika Anda ingin mengusirnya sekarang, Anda baru saja memukul wajah keluarga Wu kami. Lalu dia berkata kepada Charlie lagi, dan kamu, siapa yang memberimu keberanian untuk mengalahkannya, dan berani untuk tidak menghormati keluarga Wuku? Sekarang Anda segera berlutut dan menampar diri sendiri. Jika tidak, jangan salahkan saya. Baginya, meskipun Liu Guang hanyalah seekor anjing, anjing ini bisa dipukul sendiri, tapi dia tidak bisa dipukul oleh orang lain. Jika tidak, di mana dia akan meletakkan wajah Roger? Di mana menempatkan wajah keluarga Wu? Charlie menatapnya dan bertanya, apa? Apakah keluarga Wu Anda sangat baik? Tentu saja. Roger mencibir dengan sangat arogan. Keluarga Wu adalah keluarga terbesar di selatan Sungai Yangtze, dan juga pemimpin di seluruh negeri. Kamu berani mengatakan bahwa keluarga Wu adalah sampah? Charlie tersenyum jijik, dan melihat ke atas dan ke bawah Roger. Belum lagi, pria ini memang mirip dengan Wookie, dan dia memang saudara seorang rekan senegaranya. Namun, sebelum Charlie berbicara, Warnia buru-buru melangkah maju dan berseru, Roger, ini provokasi Liu Guang dulu. Jangan mempermalukan Tuan Wade. Pak. Menyeberang? Roger kesal ketika dia mendengar Warnia keluar untuk melindungi Charlie, dan berseru, dia hanya sampah, berani memanggilnya Master? Warnia melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, Roger, tolong perhatikan kata-katamu sendiri. Tuan Wade adalah idola dalam pikiran saya, dan saya tidak bisa mentolerir Anda mempermalukan dia. Roger tidak menyangka bahwa Dewi Warnia sebenarnya adalah anjing penjilat bau Charlie. Dia tidak bisa menahan tangis dalam kebencian di dalam hatinya. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan saya? Akulah pria yang harus Anda berlutut dan menjilat. Kamu benar-benar buta. Bab 658. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin, Warnia, izinkan saya memberitahu Anda, anak bermarga Wade ini memukul anjing keluarga Wu kami dan memarahi keluarga Wu kami. Bahkan jika Tuan Song keluar untuk berbicara, saya tidak bisa memaafkan itu. Setelah itu, dia segera menunjuk ke Liu Guang dan berteriak kepada Charlie, berlutut dan bersujud kepada anakku, lalu berlutut dan bersujud 3 kepala kepadaku. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk masalah ini untuk saat ini. Mendengar ini, Liu Guang sangat gembira. Kedua tamparan barusan tidak sia-sia. Tuan tertua sudah mulai berdiri untuknya. Jadi Liu Guang menutupi wajahnya dan melangkah ke arah Charlie, dengan sombongnya mengutuk, pernahkah kamu mendengar? Kenapa kamu tidak berlutut? Charlie mendengus jijik, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih leher Liu Guang, dan langsung mengangkatnya ke tempatnya. Roger tercengang. Dia tidak menyangka Charlie bisa mengangkat Liu Guang, 150 atau 60 kg, dengan satu tangan, dan kakinya digantung. Pada saat ini, Liu Guang hanya merasa lehernya dicubit oleh kekuatan yang kuat, dan kakinya menendang secara acak di udara. Tetapi semakin dia berjuang, semakin dia tidak bisa bernapas. Charlie memandang Liu Guang dan berkata dengan dingin, apakah kamu berani mengatakan satu kata lagi? Saya akan menulis di dahi Anda, dan saya juga akan mengukir kata, malang menggantung. Setelah itu, dia melemparkannya ke tanah. Liu Guang membanting, tulangnya hampir patah, tetapi dia sudah terkejut dengan sikap dingin Charlie, dan dia merangkak ke sisi Roger, sangat takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Melihat ini, Warnia menunjuk Liu Guang begitu saja, dan berkata kepada beberapa pengawal, apa yang masih kamu tunggu? Ku bilang, buang orang ini untukku. Begitu pengawal mendengar ini, dia bergegas ke depan dan menyeret Liu Guang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Guang buru-buru berteriak, Tuan. Tuan Wu. Bantu aku Tuan Wu. Roger mengepalkan tinjunya erat-erat, ini hanya mempermalukannya tanpa rahasia apapun. Dia tidak pernah dihina seperti ini sebelumnya. Kemarahan di matanya tidak bisa dihilangkan, dan dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Warnia, apakah kamu tahu jika Charlie ini adalah pria yang sudah menikah atau menantu yang sia-sia, kamu benar-benar ingin mengantarku untuknya?
Warnia berkata dengan wajah dingin, Tuan. Wade adalah tamu terhormat keluarga Song, dan salah satu orang yang paling saya kagumi. Jangankan seekor anjing dalam keluarga Anda, bahkan jika Anda berani terus tidak menghormati Tuan Wade, saya akan melakukan hal yang sama. Roger dengan cemberut memandang Warnia, lalu pada Charlie, mencibir. Dia kesal dan mengamati Charlie dengan dingin dan berkata, wah, kamu gila. Jika Anda merasa Warnia melindungi Anda berani menjadi begitu sombong di depan saya. Apakah Anda pernah mendengar reputasi keluarga Wu dan Ragnar Wu? Charlie tersenyum ringan dan berkata, aku memang pernah mendengar nama keluarga Wu. Ekspresi Roger dingin dan menghina, dan dia berkata dengan arogan, aku pernah mendengarnya. Anda menyebut sampah keluarga Wu. Jika Anda tidak berlutut dan memohon maaf kepada saya, keluarga Wu pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Bahkan jika Raja Surga menutupi Anda. Charlie tersenyum tipis dan berkata, alasan mengapa saya mendengar tentang keluarga Wu adalah karena beberapa hari yang lalu, ada selebriti internet di YouTube yang merampok kotoran tuan tua di toilet rumah sakit. Orang itu dikatakan sebagai Wookie. Dia sepertinya anak keluarga Wu Mu. Tampaknya anak keluarga Wu Anda benar-benar kejam, sangat menjijikkan, memakannya. Begitu Charlie menyebutkan tentang saudaranya yang makan kotoran, ekspresi Roger tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sial, ini benar-benar noda terbesar dalam sejarah 100 tahun keluarga Wu. Pada saat ini, Orvel ada di sampingnya, meniru lelucon di internet, dan berkata dengan ekspresi berlebihan, EFCK. Kejam. Semua orang tiba-tiba tertawa. Saat ini, ekspresi Roger hendak memakan orang. Bab 659. Roger sangat marah sampai tinjunya mengepal. Dia mengamati Charlie dan berkata dengan dingin, anak baik, ini adalah kematianmu sendiri. Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Keluarga Wuku tidak akan membiarkanmu hidup sampai besok. Sebelum Charlie berbicara, Warnia langsung berteriak, Roger, tantang kamu. Roger berkata dengan dingin, apa yang tidak berani aku lakukan? Apa menurutmu keluarga Wu bisa dibantai di Aurous Hill? Aku berkata padamu. Di Aurous Hill, semua orang harus tunduk pada keluarga Wu. Wajah Warnia dingin, dan dia berkata, Roger, kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar. Biarkan aku keluar. Roger membelalakan matanya, menatap Warnia, dan berkata dengan marah, jika kamu ingin mengusirku keluar karena sutra busuk ini? Warnia berkata dengan tegas, iya. Saya akan mengatakannya lagi, silakan keluar. Pada saat ini, sepupu Warnia, Honor tiba-tiba muncul, dan dia buru-buru melangkah maju dan membujuk. Tuan Wu dan Warnia, apa yang kalian berdua perdebatkan? Roger melihat kehormatan datang, dan buru-buru berkata, jika kehormatan tepat untukmu, saudarimu, demi kain saja, dia mengusirku. Honor melirik Charlie, agak malu. Faktanya, Honor juga sangat meremehkan Charlie di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa kakeknya sangat percaya padanya, dan dia menghargai dan menghormatinya, jadi dia tidak berani untuk secara terbuka tidak menghormati Charlie. Melihat bahwa Charlie dan Roger sepertinya sedang berkonflik, dia buru-buru tersenyum dan berkata, ini benar-benar membanjiri kuil Raja Naga, dan keluarga itu tidak mengenal yang lain. Dengan itu, dia buru-buru berkata pada Charlie, Mr. Wade, ini Roger Wu, cucu tertua dari keluarga Ragnar Wu. Dia segera menjelaskan kepada Roger, Mr. Orvel, ini Tuan Wade, yang pernah menyelamatkan nyawa kakekku. Roger mendengus dingin, dan berkata, sungguh Tuan yang brengsek, saya pikir dia hanya pembohong. Dia menyakiti anjing keluarga Wu dan menyebut keluarga saya sampah. Bahkan jika itu adalah Raja Surga atau Tuan Wade, dia tidak ada di sini hari ini. Aku akan membiarkan dia pergi. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Roger pergi, Tuan Song dan Ragnar berjalan dari villa. Ketika Tuan Song datang, dia mendengar pertengkaran terjadi di sini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Warnia, yang mulia, apa yang terjadi? Roger melihat bahwa kakek Song akan datang, dan buru-buru berkata, kakek Song, kamu baru saja datang ke sini, dan Warnia benar-benar mengusir orang-orang saya untuk pria ini. Dan pria ini mengatakan hal-hal kasar tentang keluarga, yang hanya mempermalukan saya, hina seluruh keluarga saya. Kamu harus. Sebelum Roger selesai berbicara, Old Song Song sudah berjalan 2 langkah dengan cepat, mengulurkan tangannya ke arah Charlie, dan berkata dengan penuh hormat, Mr. Wade, kamu di sini. Roger dan Ragnar di samping tercengang.
Mengapa Tuan Song yang berusia 80 tahun begitu menghormati seorang pemuda yang sangat muda dan berpakaian bagus? Pada saat ini, Charlie memandang Mr. Song dan tersenyum sedikit, dan berkata, Ayah, saya tidak berpikir Anda menjadi lebih baik, apakah Anda merasa sedikit sedih hari ini? Mr. Song buru-buru berkata, Mr. Wade benar-benar seekor naga dan burung phoenix di antara manusia. Anda dapat melihat situasi penuaan secara sekilas. Ini bukan rahasia. Cuaca berubah beberapa hari yang lalu, dan saya agak terkena angin dan dingin. Selain itu, saya semakin tua, jadi saya terlihat lelah. Charlie berkata, karena fondasi tubuhmu terlalu lemah, obat yang diberikan kepadamu terakhir kali terutama digunakan untuk mengobati penyakit dan penyakit tersembunyi yang menumpuk di tubuhmu selama bertahun-tahun, meskipun itu telah menyembuhkan semua masalahmu. Tapi itu tidak banyak meningkatkan kebugaran fisik Anda. Elder Song buru-buru berkata, meski begitu, saya sangat bersyukur atas anugerah penyelamatan hidup Tuan Wade. Jika bukan karena tindakan Tuan Wade, Tuan tua pasti sudah jatuh ke tanah. Bagaimana dia masih bisa hidup sampai hari ulang tahunnya hari ini? Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, hari ini saya menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda. Saya yakin itu akan membantu situasi Anda saat ini. Ketika kakek Song mendengar ini, tangan dan kakinya gemetar karena kegirangan. Hadiah ulang tahun? Bantu status quo? Bab 660. Mungkinkah? Mungkinkah pil permajaan yang diambil Tianqi? Dalam beberapa hari terakhir, kakek Song bermimpi mendapat kesempatan. Dalam mimpi, dia berharap Charlie bisa memberinya pil permajaan, dan membiarkan dirinya merasakan pesona kembali ke masa lalu, sehingga dia bisa hidup sedikit lebih lama, dan membantu keluarga Song. Lebih lama dan lebih jauh. Namun, dia hidup sampai usia tua. Dia tahu kebenaran, kemungkinan sulit ditemukan. Dia tidak berani pergi ke Charlie untuk berobat, karena takut Charlie akan jijik, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Menunggu saat kesempatan datang. Dia awalnya berpikir bahwa kesempatan ini harus menunggu sampai cucunya Warnia dan Charlie membuat kemajuan besar. Namun, mendengarkan kata-kata Charlie sekarang, dia merasa bahwa Charlie mungkin benar-benar telah menyiapkan pil permajaan untuknya sebagai hadiah ulang tahun. Namun, dia tidak yakin, dan dia tidak berani bertanya secara langsung, jadi dia hanya bisa menaruh harapan besar ini di dalam hatinya terlebih dahulu, menundukkan tangannya kepada Charlie dan berkata, Tuan tua berterima kasih kepada Tuan Wade. Ragnar mengerutkan kening, dan buru-buru bertanya pada Roger di sampingnya dengan suara rendah, apa latar belakang anak ini? Old Song sebenarnya sangat menghormatinya? Roger mengatupkan gigi geraham posteriornya dan berseru, ayah. Bestard ini adalah tamu yang baru saja dijemput Warnia secara pribadi. Lagi pula, menurutku Warnia sangat dekat dengannya. Oh. Ragnar mengerutkan kening dan berkata, jadi orang yang kita cari itu adalah dia? Roger segera mengangguk dan berkata dengan getir, anak ini sangat sombong. Dia memukul Liu Guang sekarang, dan Warnia membuat orang-orang mengusir Liu Guang lagi. Apa? Ragnar berkata dengan marah, jika kami membawa masuk Liu Guang, yang setara dengan membiarkan kami menjelaskan secara terbuka bahwa Liu Guang adalah anjing Wu. Anak ini tahu bahwa itu adalah anjing kita, jadi dia berani melakukannya? Roger berkata dengan kesal, ayah, anak ini tidak hanya memukuli Liu Guang, tapi juga menyebut sampah keluarga Wu kita, tapi juga secara terbuka mengolok-olok urusan saudara. Aku tega membunuhnya. Ketika Ragnar mendengar ini, hatinya sangat marah. Apa yang dia katakan sekarang juga merupakan pewaris generasi kedua dari keluarga Wu, dan akan segera menggantikan ayah tua dan menjadi kepala keluarga Wu. Namun, di Aurosil kecil, ada orang yang tidak berani memberikan wajah keluarga Wu atau bahkan menghina keluarga Wu. Dia toh tidak bisa menerimanya. Jadi dia segera membuka mulutnya dan berkata kepada Song, Paman Song, orang ini memukuli Liu Guang dan menghina keluarga Wu kami. Tidak peduli seberapa Liu Guang adalah anjing keluarga Wu kami, martabat keluarga Wu saya tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Untuk masalah ini, Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal. Ketika Tuan Song mendengar ini, dia sudah memahami seluk-beluk masalah tersebut. Pasti kepicikan Roger, yang menyebabkan Liu Guang bertemu dengan Tuan Wade. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tuan Wade bisa menjadi kenalan orang seperti Liu Guang? Namun, masalah saat ini juga sangat sulit. Satu sisi adalah Tuan Wade, dan yang lainnya adalah keluarga Wu. Tentu saja, Tuan Wade harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mempertahankannya, tetapi keluarga Wu adalah yang pertama di Aurosil yang memiliki kekuatan, yang benar-benar menyinggung perasaan mereka dan sangat merugikan keluarga Song. Namun,
Ketika dia memikirkan pil permajaan, Tuan Song segera mengajukan pertanyaan di belakangnya. Dia menenggelamkan wajahnya dan berkata dengan tajam kepada Ragnar, "EMR Ragnar, Tuan Wade menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Di rumah tua, tidak ada yang diizinkan untuk menghina Tuan Wade."